Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Usiani. Saya dari kelas 2A Program Studi D3 Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mendefinisikan hukum dalam Islam, yang dimana hukum adalah suatu hal yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah, merumuskan masalah, dan menyelesaikan suatu permasalahan. Selain itu, hukum Islam berkaitan dengan berisi dengan hukum-hukum atau syarat yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber Al-Quran, hadis-hadis maupun dalil-dalilnya. Selanjutnya, sumber hukum Islam dan dalil hukum Islam itu memiliki arti sebagai sesuatu yang menjadikan dasar lahirnya sesuatu, sedangkan dalil mengandung arti sesuatu yang menjadi petunjuk dan menghantarkan orang untuk menentukan sesuatu atau suatu masalah. Oleh karena itu, yang disebut dengan sumber hukum Islam hanya dua. Yang pertama itu ada Al-Quran dan hadis, sebab keduanya merupakan dasar lahirnya ketentuan hukum Islam yang merupakan rujukan atau menentukan hukum Islam itu sendiri. Sedangkan ijma dan qiyas itu sebenarnya bukan merupakan sumber hukum, akan tetapi itu adalah dalil hukum. Tetapi selanjutnya di sini ada beberapa sumber hukum Islam. Yang pertama itu ada Al-Quran, Sunnah. Terus ada kedudukan Sunnah sebagai sumber hukum kebijakan dalam Al-Quran. Selanjutnya itu ada dalilnya. Dalil hukum Islam itu ada tercantum pada Al-Quran, dalam Sunnah, ijma, qiyas, dan ada kedudukan ijma sebagai hujjah, landasan qiyas sebagai dalil hukum. Terus selanjutnya itu ada ruang lingkup hukum Islam, yang dimana hal ini memiliki 5 makna. Yang pertama itu ada ibadah, muamalah, jinayah, siyasah, dan akhlak. Yang dimana ibadah ini merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam bentuk hal menukar dan penukaran atau menukar dengan barang-barang. Terus jinayah itu peraturan yang mencakup pidana Islam antara qiyawah, diat, kifayat, dan pembunuhan dan lain-lain. Sedangkan kalau siyasah itu adalah peraturan yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan. Selanjutnya ada akhlak. Akhlak adalah sikap seseorang, baik itu dari syukur, sabar, rendah hati, saling menghargai orang lain, jujur, pemaaf, dan lain-lain. Selanjutnya ada tujuan hukum Islam di sini. Di sini adalah tujuannya itu untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan atau mengarah pada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya ada, selain dari tujuannya itu ada fungsi dari hukum Islam tersebut. Jadi fungsinya itu ada antara lain untuk mengendalikan seseorang atau masyarakat, dan juga bisa menjadi sarana untuk melakukan perubahan, baik itu dari segi negatif, positif, maupun akhlak-akhlak yang kurang mendukung. Selain itu ada beberapa komponen atau poin-poin yang berkaitan dengan fungsi dari hukum Islam tersebut, yang itu ada 4. Yang pertama itu ada fungsi ibadah, fungsi antara ma'ruf nahi munkar, fungsi zawajir, fungsi tadhim wa islama al umayyah. Fungsi ibadah ini adalah beribadah kepada Allah, yaitu menunjukkan bahwasanya kita harus beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada fungsi amar ma'ruf nahi munkar, yang dimana ini dilihat dari proses pengharaman atau riba dan khamar. Selanjutnya ada fungsi zawajir. Di situ menunjukkan bahwasanya adanya hukum-hukum terhadap sebuah pelanggaran atau zina. Selanjutnya ada fungsi tahdim wa al-ummah, itu adalah sebagai sarana untuk mengatur sebagaimana mungkin dan melancarkan antara interaksi sosial sehingga terwujudnya masyarakat yang sangat harmonis.
mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.